sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, gitu ya. Dikatakan bahwa bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang di dalam bidang perindustrian. Tapi apakah hanya di bidang perindustrian? Tidak juga, teman-teman ya. Ada juga nanti yang di bidang industri, ada yang di bidang jasa, seperti itu. Nah, dikatakan manajemen perusahaan harus mampu menggunakan sumber daya konseptual maupun sumber daya fisik. Apa ini sumber daya konseptual, apa ini sumber daya fisik, nanti kita lihat di slide berikutnya. Untuk mencapai keunggulan kompetitif. Ya. Jadi bisnis itu kita juga harus memperhatikan ini, teman-teman. Yang menjadi kompetitif kita bagi pesaing-pesaing kita ya, teman-teman ya. Nah, tujuannya adalah satu, pengertian bisnis, pengertian perusahaan, komponen-komponen yang terlibat, dan diharapkan kalian mampu mengintegrasi dua kategori bisnis, bentuk-bentuk badan usaha, lingkungan sistem, dan sumber daya organisasi bisnis, teman-teman. Nah, ini yang menjadi materi kita untuk hari ini. Yang akan kita bahas, teman-teman, tentang pengertian bisnis dan perusahaan, lalu kategori bentuk bisnis, pelaksanaan organisasi bisnis, nanti siapa saja yang dikatakan pelaku atau pelaksana organisasi bisnis ini. Berikutnya organisasi bisnis dan lingkungannya. Nah, yang tadi yang saya katakan bahwa kita harus mempentingkan juga keunggulan kompetitif bagi pesaing-pesaing kita, teman-teman ya. Ini materi kita untuk hari ini. Lanjut. Nah, ini teman-teman, apa sih bisnis dan apa itu perusahaan? Berdasarkan Raymond E. Gloss ini, teman-teman, bisnis dikatakan adalah, harus membacakan semua, seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perindustrian, di mana sebuah perusahaan atau organisasi melakukan perbaikan-perbaikan standar serta kualitas produk mereka. Nah, kalau dibilang orang bisnis tahun, oh enak, wah bisnis enak ya. Nah, itu yang dikatakan bisnis, teman-teman ya. Adalah kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam perindustrian. Ya. Nah, lalu yang disebut dengan perusahaan apa? Berarti perusahaan itu adalah perusahaan yang menjalankan bisnis itu, teman-teman ya. Karena ada perusahaan yang sifatnya pribadi, ada perusahaan yang sifatnya kelompok. Dikatakan perusahaan adalah sebuah organisasi yang memproses perubahan keahlian. Ntar ada yang masuk lagi nih. Puja. Yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang dan atau jasa. Teman-teman ya, berarti dikatakan di sini adalah perubahan keahlian sumber nih. Jadi apa dia? Merubah ya keahlian dan sumber daya itu menjadi barang atau jasa. Berarti kalau dilihat dari bahasa sini, teman-teman, berdasarkan si Raymond ini, maka perusahaan itu bisa perusahaan barang atau perusahaan jasa, ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, pada saat kita berbicara sebuah perusahaan, teman-teman, ya, perusahaan baik itu bidang industri ataupun jasa, maka kalau kita ingin unggul, kita ingin berhasil, kita ingin mencapai target yang maksimal, maka kita harus memperhatikan ini, teman-teman. Harus ada konsep perubahan. Ya. Maksudnya konsep perubahan apa? Secara umum, konsep perubahan adalah bagaimana kita mengonsep sebuah perubahan di dalam industri atau dalam perusahaan kita. Apakah perubahan itu harus dilakukan? Tidak. Harus, teman-teman. Ya. Perubahan itu harus selalu dilakukan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita harus melihat perubahan itu dari wilayah kita tempat bisnis gitu ya, atau ada regulasinya, atau ada budaya-budaya setempat, kearifan lokal, atau bagaimana nih sumber dayanya kayaknya sudah rada melempem ya, harus dirubah, teman-teman. Itu. Nah, konsepnya seperti apa? Kalau kita lihat di sini ada 3 lingkaran, teman-teman. Ya. P1 itu apa? Konsep perubahannya adalah satu, pasar. Kita bahas satu-satu. Yang kedua apa? Perusahaan itu sendiri. Di sini teman-teman ya, di P2 ini. Lalu yang ketiga adalah
persaingan dan aspek eksternal lainnya ya, P3 ini. Yang saya katakan tadi teman-teman, bahwa perusahaan atau organisasi kita harus berubah. Kenapa? Ada faktor-faktor eksternal dan internal. Nah, P4 ini yang menjadi internal teman-teman. Ya. Yang kelihatannya seperti di luar, tetapi perubahan ini sebenarnya harus terjadi duluan baru bisa kita melakukan perubahan yang P1, P2 dan P3 ini. Ya. Sekali lagi kalau ingin langsung bertanya silakan saja. Oke, ini konsep perubahannya. Ya, didasari apa? Karena perusahaan atau organisasi itu harus survive, harus bisa mencapai target maksimal yang berdasarkan target perusahaan, teman-teman. Kalau tidak berubah, tidak ada perubahan, maka bisa mati ya, teman-teman ya. Atau ya tetap stagnan gitu-gitu aja, gitu. Nah, yang dikatakan konsep perubahan adalah perubahan baik yang terjadi di dalam, internal maupun di luar. Gitu ya. Harus dapat diantisipasi dengan baik. Bagaimana kita melihat sebuah ancaman, bagaimana kita melihat pesaing kita, gitu ya. Bagaimana kita melihat orang lain kok bisa menjual lebih murah dibanding produk kita. Bagaimana dia bisa menjual jasa lebih murah. Bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu dengan pelayanan yang baik. Kok kita gitu-gitu aja. Nah, maka ini yang harus dilihat. Sehingga kelemahan dan ancaman terhadap organisasi dapat tertutup dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki, teman-teman. Konsep perubahan, ya, jangan sampai tertutup apa dengan kelemahan kita. Kelemahan kita bisa ditutupi, teman-teman. Ya, kelemahan kita ditutupi dengan apa? Mungkin dengan kekuatan kita, ya, atau dengan sumber daya yang kita miliki, atau ya sumber daya itu kan ada macam-macam ya teman-teman ya, ada manusianya, ada aset gitu. Kalau pernah dengar teman-teman analisa SWOT? Pernah dengar nggak SWOT? Pernah Pak, cuman nggak tahu itu apa. Singkatannya tahu? Singkatan SWOT itu SWOT. Oh iya pernah. Belum. Yang weakness itu kan? Apa, Mam? Apa? Strength. Singkatannya tahu nggak? Weakness, opportunity. Ya. Weakness. Adalah strength. Oh iya, strength. Weakness. Pokoknya Oh, opportunity. Kayaknya tuh. T-nya threat ya, ancaman ya. Oh iya iya. Oh iya. Nah, ini yang sering sekali berlaku teman-teman di perusahaan SWOT ini, analisa SWOT. Ya. Bagaimana SWOT ini menjadikan kuadran, teman-teman, 4 kuadran, 4 kotak gitu. Dan itu harus bisa di-manage dengan baik, bagaimana mengkombinasikan antara mungkin dengan ancaman, ya threat namanya, dengan kekuatan kita, dengan strength kita. Bagaimana kita menjandingkan kelemahan kita, ya kelemahan, ini analisa SWOT ya teman-teman ya, menjandingkan kelemahan kita dengan opportunity. Kita lemah di sini, tapi kita punya kesempatan, gitu. Itu yang disebut dengan analisa SWOT. Nah, makanya di sini dikatakan yang dapat ya kelemahan dan ancaman terhadap perusahaan dapat tertutupi dengan kekuatan yang dimiliki. Nah, kalau dilihat teman-teman di sini ya, ini kalau saya buat ini kelemahan, lalu sini ada ancaman, lalu ada lagi kekuatan, kata-katanya ya, dan peluang. Nah, ini yang dikatakan SWOT tadi teman-teman. Kelemahan dan ancaman ini adalah yang mempengaruhi kita bisa turun atau bisa mati, teman. Kelemahan kita apa? Weakness kita. Lalu ancamannya yang mana? Yang threat itu. Nah, kelemahan dan ancaman ini yang harus bisa tertutup, tercover dengan apa? Kekuatan dan peluang. Kelemahan kita, ya, weakness kita tertutup dengan apa? Dengan opportunity. Ada ancaman nih, ya, threat-nya. Tenang saja, ancaman kita punya kekuatan, andalkan kekuatan itu. Maka kelemahan dan ancaman itu bisa tertutup dengan baik, teman-teman. Dengan analisa SWOT ini, ya. Nah ini, ya, makanya muncul di konsep perubahan itu ada itu. Lalu yang berikutnya adalah yang tadi P berapa, teman-teman ya? Pasar ini adalah P1. Pasar.
Di situ ada konsumen atau pemakai yang menggunakan produk atau jasa. Ya, bisa membeli produk atau menggunakan jasa dari perusahaan dan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Bisa kita mengatur konsumen, teman-teman? Bisa nggak? Bisa nggak kita mengatur supaya mereka beli sama kita? Bisa nggak mereka kita atur untuk menggunakan jasa kita? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. How? Mengaturnya gimana kalau memang bisa itu dikendalikan oleh kita? Nggak bisa, Pak. Dengan suatu inovasi, Pak. Inovasi. Apakah dengan inovasi yakin kita bisa, si konsumen itu bisa terikat selamanya dengan kita? Bisa Pakai aja sih, Pak. promo, Pak. Pakai promo. Kalau orang pakai promo biasanya teman-teman, dia hanya mencari promonya saja, teman-teman. Di saat promo dia nggak akan muncul. Oke, yang Nggak saya bisa, maksud, Pak. yang dimaksud dengarkan, oke bisa, tapi bisa itu tidak permanen, teman-teman. Ya, kita nggak bisa ikat mereka 100%. Kenapa? Mereka bebas, berhak. Pada saat ada kasih promo yang lebih rendah, apakah kita yakin mereka tidak lari dari kita, teman-teman? Ya, apakah saat karyawan kita tidak memberikan senyuman pada saat memberikan jasa, apakah orang nggak lari? Teman-teman ya. Nah, seperti itu. Artinya, teman-teman, ini nggak bisa kita kuasai 100%. Ya, karena dia pihak luar, teman-teman. Yang bisa kita kendalikan apa? Pihak internal kita. Seorang bos, seorang manajer bisa ya dikendalikan. Kenapa? Mereka terikat oleh aturan perusahaan. Mereka terikat oleh struktur organisasi. Betul ya? Kalau kamu nggak suka ya silakan tinggalkan tempat ini. Kalau kamu tidak suka dapat target ya silakan cari tempat lain. Gampang, teman-teman. Kalau perusahaan. Kalau internal ya. Tapi kalau eksternal itu sulit, teman-teman. Akan sulit dikendalikan. Oke, itu pasar. Lalu perusahaan. Di sini katanya menyangkut elemen-elemen internal perusahaan, diantaranya fungsional, ya, perusahaan dan tingkatan manajemennya. Yang maksud dengan fungsional apa, teman-teman? Fungsional SDM, pemasaran, keuangan, produksi, operasi, dan lain sebagainya. Secara fungsi itu dia ada di perusahaan itu. Ya, bagian SDM, bagian pemasaran, bagian keuangan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau dari tingkat manajemen seperti apa, teman-teman? Nah, ini yang ada piramida level manajemen, sebenarnya. Bentuknya piramida. Lalu paling atas adalah yang dikatakan dengan top manajemen tingkat atas, lalu middle dan lower. Manajemen tingkat atas, menengah, dan bawah. Nanti itu secara terpisah kita bahas ya. Oke, next. Nah, yang maksud dengan pihak eksternal ini apa? Kondisi yang berada di luar organisasi. Dikatakan adalah di luar organisasi, teman-teman. Yang bersifat tidak dapat dikendalikan. Yang saya katakan tadi, nggak bisa kita mengikat konsumen, pembeli 100% tidak. Ya, dia bisa pergi begitu saja, kapan saja. Ya, nggak suka sedikit tersinggung ini kabur. Mahal sedikit kabur. Kalau kabur baik-baik, nggak jadi masalah, teman-teman. Bagaimana kalau kaburnya nggak baik-baik? Contohnya apa? Rame di medsos, diviralkan. Banyak terjadi seperti itu ya, teman-teman ya. Contoh pembeli yang di Malioboro, harga pecel lele 300.000 misalnya. Viral kan? Artinya apa? Dampaknya bagi semua. Semua pedagang yang di kategori Malioboro, padahal tidak semua ya, oknum gitu, maka terdampak. Ya, saya bilang, kalau dia kaburnya baik-baik, gak jadi masalah, ya udah diam. Tapi bagaimana itu diviralkan? Saya kemarin bersihin motor, bersihin mobil tuh di jasa pelayanan pembersihan mobil dan motor. Jutek pisan pelayanannya, nggak bersih, amit-amit gini-gini rame. Buat di status di Facebook, di Instagram, ribut, teman-teman. Akhirnya apa? Nilai kebaikan atau nilai jual dari perusahaan tersebut, jasa itu adalah turun pasti. Ini nggak bisa kita kendalikan, teman-teman. Makanya hati-hati ya, teman-teman ya. Pada saat kita berhubungan dengan pihak eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi siapa tahu kalian menjadi seorang top manajemen ya.
atau di middle. Apa yang tidak bisa kita lihat? Situasi politik, ekonomi, sosial, teknik, legal, dan lingkungan. Politik bisa diprediksi teman-teman. Politik hancur, politik lagi rame-ramenya gitu ya. Ada banyak demo, apakah para investor mau masuk? Tidak. Rupiah melemah terus, nggak bisa dikendalikan, gitu ya. Politiknya seperti itu. Ekonomi sosial, sama teman-teman. Itu yang tidak bisa. Makanya kalau kalian tahu teman-teman, saya juga bukan promo ya, bukan promosi. Kalau ada Jogja Department Store atau Matahari, Jogja lah saya bilangnya Jogja ya. Jogja itu dia membuat atau membuka gerai teman-teman berdasarkan lingkungannya, sosial ekonomi. Dia masukkan daerah Jogja, ya Jogja dia buat misalnya di daerah utama. Contoh Rio Junction ya teman-temannya, Rio Junction tahu ya, Jalan Marta Dinata. Nah, itu kualitasnya sebenarnya hampir sama-sama aja teman. Tapi nilainya produk yang dijual itu jauh lebih tinggi teman-teman kalau dibanding Jogja yang di tempat lain. Jogja di daerah. Kenapa? Pangsa pasarnya berbeda, sosial ekonominya berbeda. Mungkin di daerah Merdeka, gitu ya, Marta Dinata sanggup membeli baju yang harganya 400.000. Tapi bagaimana Jogja yang ada di daerah Buah Batu, ada di daerah Cililin, Cicalengka gitu. Apakah sanggup? Ya belum tentu. Ada yang mampu, ada yang tidak. Tapi dilihat dari segi distribusi sosial ekonomi di sana. Ya teman-teman ya. Sosial ekonomi. Lalu tekniknya seperti apa? Legal. Legal itu adalah berhubungan dengan hukum teman-teman. Ya. Bagaimana regulasi tentang hukum tentang produk atau jasa yang kita jual. Apakah pengaruh? Ya cukup pengaruh. Bagaimana kita mau menjual barang haram teman-teman, sedangkan itu tidak dilegalkan? Nggak bisa kan? Kalau ketahuan ditangkap. Legal. Dan lingkungan. Yang saya katakan tadi, Jogja di daerah perkotaan dengan Jogja di daerah pedesaan akan berbeda teman-teman. Ya. Karena apa pengaruh lingkungannya? Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali. Bagaimana juga kearifan lokal dari sebuah tempat. Ya, kearifan lokal di sana tradisional misalnya ya. Musik-musiknya tradisional. Lalu kita jual nih musik modern. Harus dipantau teman-teman. Berhasil enggak gitu. Di sana menjunjung kearifan lokal, ternyata yang kita jual adalah modern, tidak bisa. Sama seperti kalau kalian tahu Kampung Naga, teman-teman. Daerah Kampung Naga. Nggak tahu ya? Kampung Naga itu sama situasi sosial ekonominya kayak Baduy, teman-teman. Kalau Baduy tahu? Kayak Baduy. Kampung Naga itu ada di daerah Garut teman-teman ya. Dia itu lingkungan yang tertutup sama seperti Baduy. Jadi kalau kita jualan yang serba modern nggak akan laku teman-teman, karena tertutup ya. Dan dia masih memegang teguh adat istiadat, memegang teguh kearifan lokal. Nggak mungkin bisa tembus kita di situ. Sampai sekarang loh, gitu ya. Nah itu yang bisa dilihat dari bisnis ini, pengaruh eksternal ya. Nah, pihak eksternal lain yang cukup memberi pengaruh adalah ini. Pesaing, teman-teman. Yang kita takutkan adalah selalu pesaing ya, teman-teman ya. Waktu di sekolah, di SMA juga tuh si dirinya mau ranking 1 aja gitu. Ranking 2 terus, kita di ranking 5 atau ranking 3. Pesaing kita kan yang itu ya. Ranking 1, ranking 2. Dari mana dikatakan pesaing itu merupakan faktor eksternal juga? Jelas. Maulid jual gehu 2.000. Saya deket Maulid jual 1.500. Mati nggak Maulid itu? Ya. Saya akan buat dengan yang sama, dengan kualitas yang sama, saya berani jual 1.500. Maulid jual 2.000. Semua lari ke saya dong. Sayangnya. Kenapa barang-barang dari Cina harganya sangat murah-murah? Mati itu produk Indonesia semua teman-teman, produk lokal. Ya,
Kalau saya lihat mainan-mainan anak itu harganya ada yang 500, ada yang 1000. Kalau saya lihat dari bahan bakunya dengan biaya kos produksinya nggak akan mungkin sampai Rp1.000, teman-teman. Tapi mereka sanggup jual itu. Disalahkan nggak produk Cina itu? Ya jangan disalahkan, teman-teman. Bangsa bebas, ya. Kenapa mereka bisa jual Rp1.000? Kita nggak bisa, gitu. Kita jual harus 2.500, katanya udah minim keuntungannya. Tapi mereka jual 1.000. Kok bisa? Handphone Cina dengan handphone Korea, ya. Kalau drama Koreanya pasti menang, teman-teman. Kalau handphone juga kan harganya kan, ya Cina jauh lebih di bawah dengan speknya mungkin spek sama ya, teman-teman. Dengan kualifikasi yang sama, tapi daya tahan nggak tahu ya. Nah, seperti itu. Tapi yang penting saya bisa beli ini dengan harga segitu. Ya, saya punya uang 1 juta. Kalau saya mau beli produk Korea, saya nggak bisa, tapi produk Cina saya bisa mampu beli. Gaya selalu yang penting. Benar ya? Kemampuannya kok sama. Saya bisa dapat dengan 1 juta, itu harus 2 juta. Saya mikir yang mana? Nah, gitu. Pesaing yang sangat harus diwaspadai, teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan langsung saja. Nah, sekarang kategori bentuk bisnis, teman-teman. Ya, ada bidang manufaktur. Ini yang organisasi berkecimpung dalam memproduksi barang yang tampak secara fisik. Sedangkan jasa adalah perusahaan yang terlibat dalam produksi yang bukanlah konstruksi fisik. Intangible, teman-teman ya, yang tidak terlihat. Oke, kita lihat dari kalau bidang manufaktur ya jelas, teman-teman ya, itu gampang sekali terlihat bahwa manufaktur ya sudah dia produksi. Terlihat barang produksinya, barang yang dijualnya terlihat. Tetapi yang jasa itu nggak bisa terlihat. Ada 4 modelnya, teman-teman. Yang satu artinya intangibilitas, tidak terlihat. Ya, semua hampir jasa hampir tidak terlihat semua, teman. Tidak terlihat. Ada yang terlihat. Di mana hasil produksi tidak dapat dilihat, disentuh, dirasakan, dan disimpan. Itu yang sangat tidak terlihat, teman-teman. Jasa ya. Bagaimana jasanya terlihat bentuk pengerjaannya, misalnya mencuci mobil, menservis kendaraan. Ya. Lalu yang kedua, keberagaman. Ini model jasa yang kedua, keberagaman, di mana output dari jasa berbeda-beda tergantung dari pemakainya. Contohnya apa, teman-teman? Ada yang tahu? Jasa yang mengedepankan keberagaman, modelnya banyak. Kira-kira apa jasa ini? Anybody know? Kayak kita tahu? Panji, Muhammad Panji. Kira-kira tahu nggak? Bidang jasa yang mengedepankan keberagaman. Ayo. Oke, Arif. Jasa pembuatan desain, Pak. Desain apa nih, Arif? Kayak desain logo. Oke. Betul sekali ya, Rip ya, teman-teman ya. Jadi yang jasa keberagaman ini adalah dia mengedepankan keberagaman. Contohnya tadi, jasa desain logo. Atau yang paling dekat dengan kita, teman-teman ya, yang kita lakukan dalam waktu-waktu tertentu. Kita ke salon, teman-teman, rambut. Ya, pernah nggak konsumen di situ potongnya sama semua modelnya? Nggak pernah ya, kita datang mau potong gimana, Mas? Potongnya cepak nih, atau seperti saya gitu ya. Nah, nggak pernah satu model, nggak pernah satu bentuk semua. Wah, masuk ke salon pokoknya gitu, potong babat semua. Ya kan, orang kabur semua kayak gitu ya. Nah, ini contohnya jasa salon. Justru tadi jasa pembuatan logo. Desainer baju, teman-teman. Ya mungkin ya, baju sama semua. Baju laki, baju perempuan sama. Kasih rok aja gitu. Celaka ya, kalau dibuat satu model semua. Lalu adalah simultanitas. Produksi dan konsumsi biasanya adalah manufaktur. Produk dibuat lalu dijual. Sedangkan untuk industri jasa, kita bicara jasa dulu, teman-teman. Sedangkan untuk industri jasa, jasanya terlebih dahulu dijual, kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara simultan. Kira-kira apa nih contohnya, teman-teman? Ini jasanya dijual dulu.
baru ada tindakan seperti itu. Jual jasa itu seperti itu kali ya Pak, servis, Servis apa tuh Putra? servis elektronik yang gitu. Pertanyaannya sekarang. Oke ya, itu betul jasa elektronik, betul servis alat-alat elektronik ya. Jasanya terlebih dijual dulu. Ini maksudnya coba dengan kata kasarnya gini, apakah kita langsung membayar Putra pada saat itu? Enggak Pak. Tidak ya. Biasanya kita oke masukin dulu barangnya, nanti bisa ngobrol-ngobrol takdirnya berapa gitu kan. Nanti baru kita bayar belakangan. Ya, tapi itu tepat juga ya teman-teman ya untuk elektronik. Tapi yang paling tepat gini. Atau ada yang mau coba pendapat yang lain? Transportasi kan, Pak? Transportasi. Ya, contohnya apa, Panji? Maksudnya, Kayak angkutan atau kayak Gojek kayak gitu. angkutan ya. Oke. Betul, tapi saya akan luruskan sedikit, Panji. Kalau angkutan itu bukan kita bagaimana menaiki penumpang, tapi kalau kita melakukan pembelian tiket ya, teman-teman ya. Betul ya? Kita beli tiket dulu, jasa dulu kan kita buat. Jasanya apa? Untuk kita supaya dapat tempat dan tempat duduk ya. Kita beli tiketnya dulu. Oke, ada lagi yang lain? Kira-kira apa lagi? Pemasangan IndiHome, Pak. Pemasangan apa? IndiHome. IndiHome. Itu bayar di muka atau bayar di belakang? Kalau nggak salah mah bayar di terakhir, Pak. Jadi dia ngasih layanan dulu, Pak, selama sebulan. Nanti setelah sebulan itu baru kita bayar. Kayak gitu ya, bukan bayar di muka itu ya. Enggak, Karena Pak. yang setahu saya kalau yang saya pakai ini adalah saya bayar di depan teman-teman, prepaid ya, bayar di depan dulu ya. Nah itu juga berarti betul layanan sambungan internet. Kenapa saya harus bayar dulu nih, baru saya nikmati? Atau gini juga teman-teman, ada yang banyak seperti gini ya, kalau jasa kurir tahu teman-teman ya, COD-an ya, bukan COD-an yang langsung bayar. Kita pesan nih online nih barang. Ongkos kirimnya dibayar duluan ya teman-teman ya. Ataupun itu COD kan sama. Itu tetap terbayar di itu. Tapi yang jelas kalau harus dibayar duluan adalah bagaimana kita harus mentransfer sebuah uang dulu. Kita bayar dulu. Bukan COD, bayar dulu. Termasuk apa di situ bayar? Harga produk sama apa? Jasa kurir kan? Jasa kurir. Maka kita harus bayar duluan. Nah itu. Simultanitas. Lalu yang keempat, kerentanan, di mana jasa tidak dapat disimpan, dijual kembali atau dikembalikan. Nah ini kira-kira apa teman-teman? Jasanya nggak bisa disimpan. Kayak mungkin misalnya kostum, pembuatan kostum, mungkin Kecil banget Zahra suaranya. cangkir apa cuman kayak Ngelek, hilang suaranya ya. Teman-teman mendengar suara tidak? Atau saya? Tidak Pak. Oke, coba Zahra, Anda dekat. cangkir yang di kostum gambarnya sama kita sendiri, Pak. Yang diposting sama kita sendiri. Kostum cangkir gitu, Pak, yang gambarnya dari kita sendiri. Kurang dapat ya. Yang dicangkir gitu buat kostum desain itu gitu? Ya gitu kan nggak bisa disimpan perusahaannya kan, Pak, kalau gagal gitu. Oke, berarti jasanya nggak bisa disimpan. Contoh yang saya ambil kesimpulannya gini, Zahra ya. Kita ngedesain sebuah gambar nih di cangkir, gitu ya. Si desain itu yang tidak bisa disimpan ya teman-teman ya. Gitu ya Zahra ya? Iya, Pak. Betul. Betul ya. Tapi itu kalau computerized kayaknya tidak perlu disimpan teman-temannya, bisa delete. Tapi yang mungkin jadi masalah mungkin Zahra dan teman-teman adalah bagaimana kalau yang sablon ya. Sablon manual itu biasanya karena dia screen-nya nggak bisa di itu. Yang ini juga teman-teman, kerentanan ini jasa tidak simpan, jual atau kembali. Pada saat kalian pesan tiket tadi yang dibilang Panji, pesan tiket tadi ya,
Maka itu yang dikatakan kerentanan, teman-teman. Ya, pada saat saya misalnya agen tiket, saya jual tiket. Kalau kita batal bisa dikembalikan nggak teman-teman kalau itu? Kalau misalnya ada aturannya, misalnya 3 hari sebelum pemberangkatan bisa dikembalikan uang nggak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi kebanyakan dikembalikan tidak 100% ya teman-teman ya. Nah pada saat kita gitu, maka yang kursi yang kita pesan itu udah nggak bisa lagi teman-teman. Ya, artinya tidak dapat disimpan lagi. Contoh lagi, pada saat kita memesan meja. Ini kalian mau ulang tahun nih, Natalinda ulang tahun. Ya. Pesan misalnya booking di McDonald jam 1. Ya. Nah, apakah pihak McDonald bisa menjual meja itu atau memberikan tempat itu pada konsumen lain, teman-teman? Bisa nggak mejanya yang dipesan untuk misalnya untuk 8 orang, bisa nggak dijual sama konsumen orang lain atau diduduki orang konsumen lain? Tidak, Pak. Nggak bisa ya teman-teman ya. Jam 1 nih, nggak bisa ada tulisannya ya, di book gitu ya. Nah, makanya jam segitu, ya sudah dia nggak ada lagi teman-teman. Ya, jasanya nggak bisa disimpan lagi. Si McDonald nggak bisa menyimpan itu. Artinya tidak bisa digunakan lagi. Tetapi setelah lewatnya bagaimana? Ya bisa. Dan bagaimana kalau McDonald misalnya ternyata Natalinda nggak jadi ini? Ya, nggak jadi. Maka yang terjadi adalah ya meja itu kosong saja, tidak bisa digunakan. Atau juga sama reservasi hotel, ya nggak jadi seperti itu. Kan pada saat jam booking kan nggak bisa, atau hari booking kan nggak bisa dikirim dipakai sama orang lain lagi yang sudah pasti misalnya datang tuh. Ya, yang datang langsung dengan yang booking. Karena udah di booking dari aplikasi ataupun itu kan nggak bisa dijual lagi seperti itu. Ya, kita lanjut ke slide 13. Kalau ada yang mau bertanya langsung saja. Sekarang siapa pelaksana organisasi bisnis, teman-teman? Ya, tadi kita sudah membicarakan tentang bisnis-bisnis gitu ya. Lalu siapa sih yang melaksanakan organisasi bisnis ini? Yang pertama, teman-teman, ada bentuk yang namanya perusahaan persorangan. Nah, perusahaan persorangan berarti apa? Yang dikelola oleh sendiri saja, teman-teman. Pemiliknya, pekerjanya, staf keuangannya, pemasarannya dia sendiri. Ya, dia bekerja sendiri, nggak punya karyawan. Kalau ada karyawan ya minim ya teman-teman ya. Itu perusahaan persorangan. Kalau untung sendiri 100%, kalau rugi ya rugi sendiri 100%. Ya, persorangan seperti itu. Yang berikutnya firma, teman-teman. Ya, firma. Firma dikatakan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama yang bersama. Firma ini adalah jenis perusahaan yang terdiri lebih dari 1 orang, teman-teman. Bisa 4, bisa 5. Kumpulin uang, jadikan modal. Biasanya nama firma ini adalah nama yang disepakati oleh bersama. Ya, disepakati oleh bersama. Lalu setiap anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap perusahaan lain. Ya kalau dia mendirikan bersama-sama 4 orang atau 5 orang, ya tanggung jawabnya sama-sama. Kalau dia harus ke pihak eksternal, menghubungi pihak eksternal, bagaimana mengurus surat izin, ya tanggung jawab bersama juga. Lalu bila terjadi kerugian, bangkrut nih ya, rugi 500 juta. Maka, misalnya tadi 5 orang, ruginya 500 juta, maka 500 juta ini harus dibagi rata teman-teman kerugiannya. 100 juta, 100 juta, 100 juta. Kalau nggak ada uang tunai bagaimana teman-teman? Saya nggak punya uang tunai 100 juta, tapi saya memiliki, saya termasuk terlibat di firma. Maka saya harus menjual aset saya. Mau tidak mau saya harus menutupi 100 juta itu. Itu kesepakatan di firma. Untungnya bagi rata, ruginya bagi rata juga. Gitu ya. Sampai ke aset pribadi pun harus terjual teman-teman untuk menutupi kerugian itu. Itu firma. Jika salah satu anggota keluar dari firma, maka secara otomatis firma tersebut bubar. Kira-kira kenapa ya teman-teman ya? 1 orang keluar, tadi 5 ya, 5. 1 keluar.
Kenapa firma itu harus bubar? Logikanya kenapa, teman-teman? Karena kepemilikan bersama, Pak. Kepemilikan bersama ya. Satu itu kepemilikan bersama. Lalu modalnya kepemilikan bersama, ya. Lalu yang paling penting adalah teman-teman, karena itu biasanya menggunakan nama yang sama dari 5 orang itu, maka saya nanti bisa menggugat dong, saya keluar ya, itu masih menggunakan nama bersama, saya terlibat di dalamnya. Oke, maka firma harus bubar. Bubar, oke, 4 lagi masih setia, masih loyal, oke, kita buat berempat saja firmanya, tapi harus ganti nama. Gitu ya. Supaya apa yang keluar ini tidak menjadi masalah teman-teman dengan kepemilikan nama bersama itu. Ya. Oke, next. Ini CV teman-teman ya, perseroan komanditer Venonsaf ini ya, singkatannya, merupakan suatu persekutuan atau organisasi yang didirikan oleh beberapa orang, sama seperti firma, oleh beberapa orang, yang menyerahkan sejumlah uang dan jumlah yang tidak perlu sama. Nah, CV ini gini, 5 orang. Putra kita butuh 500 juta. Ya. Natalinda, Rahayu, Putra, Fuja 4 sama saya 5. Nah, saya bilang sama Putra nih, pemilik uang yang itunya. Putra, saya nggak punya uang sampai 100 juta, saya 50 juta aja dah gitu ya, saya punya. Nah, kalau di CV boleh seperti itu teman-teman. Kalau di firma berbeda. Modal sama ya bagi sama. Gitu ya. Tapi kalau di CV enggak. Puja mampunya berapa? Oke, saya mampu 150 juta. Oke, 150 juta. Natalinda berapa? 70 juta. Oke, 70 juta. Tapi semua itu harus terpenuhi teman-teman, misalnya 500 juta itu misalnya gitu. Jadi nggak harus sama ya. Di dalam CV ini ada dua istilah teman-teman, sekutu komplementer, di mana orang-orang yang bersedia untuk mengatur perusahaan itu. Nah, yang maksud dengan sekutu komplementer, misalnya Putra bilang, oke, saya yang kelola ya. Putra Pamungkas yang kelola. Oke, itu yang dikatakan sekutu komplementer. Dia yang mengatur teman-teman. Tetapi apakah jadi semua decision maker atau pengambilan keputusan sama Putra? Tidak, gitu ya. Tetap Putra harus membicarakan kepada 4 orang lagi. Gimana ya kita akan seperti ini. Tapi dia punya hak untuk mengelola itu, gitu ya. Dianggap seperti apanya lah ya, sebagai penanggung jawabnya lah, PIC-nya. Ya. Lalu yang berikutnya yang istilahnya adalah komanditer, merupakan orang-orang yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab secara terbatas kepada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan. Misalnya saya komanditernya, oke Putra, percayakan ya, saya percayakan sama kamu, ya. Saya ngikut-ngikut aja lah, gitu. Yang penting saya titip uang saya di situ, gitu ya. Ada yang seperti itu, partisipan. Ada yang, oke saya yang bertanggung jawab lah, saya PIC-nya. Oke saya PIC di sini, kata Rahayu. Nah seperti itu. Ada 2 model teman-teman di situ. Sekali lagi kalau ada yang mau bertanya silakan. Lalu yang ketiga itu yang disebut dengan PT, perseroan terbatas. Badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban yang terpisah dari yang mendirikan dan memiliki. Ya. Lalu saham merupakan tanda keikutsertaan seorang dalam perusahaan. Nah, PT ini sama teman-teman. Sama seperti CV sama firma, dia harus kumpulan ya dari beberapa orang. Tapi PT ini pemodalan dalam bentuk saham teman-teman. Ya, 5 orang tadi misalnya Natalinda, Rahayu, Putra, Fuja dan saya buat PT. Lalu dijual sahamnya nih 1.000 per lembar. Lalu saya menguasai sampai 75% sahamnya teman-teman. Bisa dikatakan pengambil keputusan adalah saya, 75%. Gitu ya. Kasarnya seperti itulah gitu. Ya tapi nggak saklek juga. Pokoknya pengambil keputusan itu lebih dominan kepada pemegang saham terbanyak. Dianggap pemiliknya lah. Ya. PT Freeport. Kepemilikan sahamnya apa? Diambil sedikit, dilebihkan dari yang luar negeri sama Indonesia, diambil sahamnya. Artinya apa? Kepemilikannya berubah teman-teman. Pada saat saham itu berubah jumlahnya atau kepemilikannya. Jika terjadi utang, maka terbatas pada sahamnya saja. Atau gini,
kalau tadi di apa? Di firma teman-teman, ya. Saya sampai harus menjual aset saya kalau jika rugi ya. Saya harus menutupi nih, kalau rugi 500 juta, saya tutup 100 juta. Nggak punya uang, jual. Apapun yang menjadi aset. Kalau di perusahaan PT ini teman-teman, kalau terjadi kerugian, ya, misalnya 1 miliar teman-teman, ya, oke ini 5 orang tadi, anggap 5 miliar teman-teman ya, kerugiannya 5 miliar. Kalau di firma kan bagi rata nih, ruginya 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, ya. Kalau di apa di PT ini, di perusahaan ini, oke saya dapat kerugian 1 miliar, tapi hanya terbatas saham saya saja yang diambil teman-teman. Saham saya berjumlah 700 juta atau 500 juta misalnya. Maka saya hanya aset saya yang ditarik hanya sahamnya saja. Saya harus menutupi kerugian itu dengan apa? Ya sudah, saham saya diambil semua. Maka saya 0 saham. Kan kurang nih teman-teman ya. Misal tadi 500 juta saham saya. Lalu kerugian 1 miliar yang harus saya tutupi. Berarti saya 500 juta diambil dari saham, 500 juta lagi kurang nih gimana? Ya sudah, nggak ada. Serahkan saja gitu. Makanya yang sahamnya kecil, untungnya kecil, gitu ya. Untungnya kecil, kerugiannya juga kecil. Dan keberadaan dia di perusahaan itu juga kecil, teman-teman. Betul ya? Semakin banyak uang sahamnya ini kan ruginya semakin besar. Dia mengeluarkan juga harus semakin besar. Kerugiannya semakin besar kalau ada apa-apa. Keuntungannya apa? Besar juga. Ya. Jadi sama-sama lah dengan keuntungan dan kerugiannya. Ini perusahaan negara. Yang jelas ya teman-teman ya, yang sudah dimiliki oleh negara. Tujuannya biasanya lah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, perusahaan negara. Lalu ada perusahaan pemerintah yang lain selain perusahaan negara teman-teman. Ada yang namanya Perum, Perjan, PD, ya. Nah kalau yang ini, yang tadi perusahaan negara itu adalah untuk kesejahteraan penduduknya biasa. Tapi kalau di sini perusahaan pemerintah yang lain ini juga sama dengan milik negara, tapi dia ada sedikit untuk mengambil keuntungan teman-teman. Ya, sifatnya ada sedikit untuk profit oriented. Perum, ya. Contohnya apa? Ada tahu Perum apa di sini? Yang punya negara? Yang pemerintah? Perusahaan umum? Pertamina, Pak. Perum Pertamina. Oke, apa lagi? Yang jelas-jelas ya teman-teman ya, yang sering kita lihat pisan. Perum Damri ya. Perusahaan umum Damri. Itu juga perusahaan umum Damri ya, Pertamina, Damri. Lalu Perjan, perusahaan jawatan, itu PJKA teman-teman. Perusahaan jawatan kereta api, PJKA ya. Perusahaan daerah ya. Oke. Yang berikutnya adalah koperasi. Ini juga termasuk pengelola atau pelaksana bisnis teman-teman. Kalau koperasi ini satu-satunya tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggotanya teman-teman. Ya, dia juga sebenarnya mencari keuntungan, tapi mencari keuntungan untuk siapa? Untuk anggotanya. Oke, itulah pelaksana organisasi bisnis teman-teman. Sekarang kita ke berikutnya. Sekarang teman-teman, kita akan bicara tentang organisasi bisnis dan lingkungannya. Ya. Kalau sistem organisasi bisnis itu apa sih? Katanya suatu organisasi bisnis merupakan suatu sistem yang terbuka. Karena ada yang tertutup, teman-teman, sistem organisasi bisnis. Tetapi tidak akan saya bahas di sini yang tertutup. Kenapa? Yang tertutup itu yang tidak direcommended. Ya. Kalau harus tahu ya tahu saja. Nanti kita lihat, kalau terbuka seperti ini tertutup berarti adalah kebalikannya dan tidak recommended. Yang tertutup itu adalah yang tidak bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi teman-teman. Selalu close saja dia terus. Oke, kita lihat ya. Saya akan perbesar sedikit supaya terlihat juga. Nah, ini.
Ya, dikatakan teman-teman, lingkungannya seperti ini. Ada input, proses, output. Sistemnya seperti ini. Di luar itu, di luar sistem ada yang namanya lingkungan. Ya, lingkungan. Apa saja yang dalam sistem tadi input? Inputnya apa? Bahan baku, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi. Ini di dalam suatu organisasi akan menjadi sebuah proses transformasi. Ya, transformasi apa? Supaya berubah input menjadi output, teman-teman. Yang bahan baku menjadi produk atau jasa, gitu ya. Sumber daya manusia mungkin saja menghasilkan hasil keuangan, gitu ya. Teknologi bisa menghasilkan informasi, informasi bisa menghasilkan hasil yang manusiawi. Nah, apa saja proses transformasinya? Yang pertama, aktivitas kerja karyawan, teman-teman. Di mana bahan baku itu dilakukan dengan aktivitas bekerja karyawan, produksi misalnya ya, kan akan menghasilkan sebuah produk atau jasa. Lalu ada aktivitas apa lagi proses transformasinya? Aktivitas manajemen dan metode-metode operasi. Nah, aktivitas manajemen ini dan metode-metode operasi mungkin akan menghasilkan hasil keuangan ya, informasi dan hasil yang manusiawi. Karena perusahaan yang bagus teman-teman, itu tidak hanya melihat bahwa segala-galanya diatur dengan berapa income yang kita masuk, berapa keuangan yang kita masuk. Ya, kalau nggak ada sisi manusiawinya, contoh apa sisi manusiawinya? Jumaida tahu kira-kira? Apa sih? Tidak sepenuhnya perusahaan itu yang baik ya. Perusahaan yang baik itu hanya mengejar keuntungan. Tapi harus ada sisi manusiawinya. Contohnya apa? Jumaida. Perusahaan itu harus seperti apa sih? Ayo, Zul. Mungkin Hah? kayak mengadakan semacam perkumpulan bareng organisasinya gitu, Pak. Seperti misal makan-makan gitu. Gitu. Makan-makan terus apa lagi? Kalau makan-makan bareng. Pas istirahat makan bareng ya. Apalagi aja. Dibantu yang lain. Coba Fuja tahu Fuja? Kira-kira apa ya? Perusahaan itu harus mementingkan sisi manusiawinya juga. Ada Fuja di sini? Ada, Pak. Oke, kira-kira apa Fuja? Perusahaan harus mementingkan sisi manusiawinya juga. Kenapa sih ini harus penting, teman-teman? Siapa tahu kalian menjadi pemilik perusahaan atau kalian menjadi bos perusahaan, teman-teman. Jangan hanya mementingkan bagaimana mencari profit sebesar-besarnya. Tidak memikirkan manusiawinya. Dianggap orang tuh robot semua ya, mesin semua yang bisa diperas seperti itu. Kira-kira apa, Fuja? Harus saling mengertikan mungkin, Pak. Karena kan tiap orang tuh pasti beda-beda. Bisa saling mengerti. Oke ya. Nizar. Coba Nizar. Kira-kira apa lagi, Nizar? Tambahin lagi. Boleh membantu, Pak? Iya, silakan coba. Kalau misalkan kayak masuk perusahaan itu kan suka ada pendidikan awalnya dulu gitu, Pak, sebelum ikut kerja. Jadi ada penyampaian informasi untuk kerjanya itu. Setelah kerja itu kan ada pengalaman kerjanya. Apakah itu juga masuk hasil manusiawi, Pak? Pengalaman kerja. Ya, pengalaman kerja karena ada pendidikan saat di pekerjaannya itu, Pak. Hubungannya dengan manusiawinya apa, Putra? Karena kan setelah masuk ke perusahaan tersebut, jadi ada ada kebiasaan yang baru gitu, Pak. Kebiasaan yang baru. Berarti jadi seperti dikasih diklatnya gitu ya? Iya, Pak. Nah, ini juga harus kalian pahami. Sebenarnya pada saat kalian masuk ke tempat pekerjaan juga kalian misalnya masuk di bidang IT juga tidak hanya dari skill atau kemampuan kompetensi kalian langsung diterima di situ, tapi pada saat kalian masuk juga akan diberikan dasar yang sama, gitu ya, pelatihan yang sama itu. Tapi yang dimaksud dengan manusiawi di sini, ya, saya nyambung dikit dengan Putra. Manusiawi ini mungkin dia akan melihat
melihat manusia atau pekerja itu harus diberlakukan dengan baik. Ya, harus dikasih pelatihan, harus dikasih pendidikan yang sesuai dengan apa yang akan dikerjakan. Tetapi yang lebih manusiawi di sini adalah teman-teman, tadi yang dikatakan siapa tadi ya, Jul ya, bahwa harus makan-makan gitu ya. Makan-makan di sini dalam arti luas, saya katakan bahwa oke, dikasih kesempatan untuk hiburan karyawannya, gitu ya. Jangan hanya disuruh kerja. Contoh lagi misalnya dikasih family gathering, gitu ya. Terus bagaimana dikasih ada penghargaan, misalnya siapa nih sales menjual terbanyak, kasih tiket ke Singapura, ya. Dikasih misalnya menginap dengan keluarga di Bali atau di mana. Itu kan manusiawi teman-teman ya. Tidak hanya melihat bahwa uang atau profit itu yang duluan. Memang betul, profit harus dikejar targetnya, ya. Tetapi sudah dapat profit yang lebih, jangan melupakan karyawan yang bekerja untuk mendapatkan profit itu. Yang ujung tombaknya kan sebenarnya pekerjaan ya teman-teman ya. Itu ya. Oke, kita ini ya teman-teman ya. Ini lingkungannya. Lalu kita lihat lagi sini. Sumber daya organisasi dan lingkungan. Yang kedua adalah sumber daya. Yang tadi sini adalah sistem organisasinya. Ya. Yang berikutnya adalah sumber daya organisasi. Ada 5 komponen teman-teman yang menjadi sumber daya organisasi itu. Dan ini yang harus dipelihara sangat baik. Yang pertama manusia. Yang kedua material, ya, ketiga mesin, termasuk kualitas dan energi, keempat uang, kelima informasi. Lihat teman-teman, nomor 4 ini, uang. Kenapa uang tidak jadi nomor 1 teman-teman ya? Yang menjadi sumber daya dalam suatu organisasi. Kenapa tadi yang dasarnya adalah bagaimana supaya perusahaan ini harus manusiawi teman-teman. Ya. Harus manusiawi. Berarti sumber daya yang pertama adalah yang menjadi prioritas adalah sumber daya manusianya, teman-teman, orangnya. Ya. Yang pertama manusia, material, mesin, uang, dan informasi. Di mana yang 4 ini, teman-teman? Ya. Oke teman-teman, manusia, material, mesin, dan uang. Ini adalah yang termasuk secara fisik teman-teman ya. Ya, kita lihat nanti. Sekali lagi ada 5 komponennya menjadi sumber daya manusia. Pertama manusianya dulu. Itu yang paling penting. Ada uang, nggak ada yang ngerjain, siapa ya teman-teman? Gimana ya? Modalnya cukup nih, SDM-nya nggak ada, kumaha atau bisa jalan, ya? Oke, kita lihat lagi. Tujuan dari sebuah organisasi adalah bagaimana menggunakan sumber daya tadi, teman-teman, yang 5 tadi ya, dengan cara yang paling efektif dan efisien. Masih ingat efektif dan efisien seperti apa? Efektif berhubungan dengan waktu. Efisien berhubungan dengan Iya. Oke ya. Yang dikatakan tadi ada 5, sumber daya manusia, material, mesin, dan uang disebut sebagai sumber daya fisik, teman-teman. Kelihatan fisiknya nih. Ya. Lalu yang kelima tadi, sumber daya informasi, itu yang merupakan sumber daya konseptual. Ya, ada fisik dan konseptual. Yang merupakan sumber daya yang digunakan untuk mengelola sumber daya fisik untuk mencapai tujuan organisasinya. Ya, berarti yang kelima informasi itu adalah konseptual. Itu yang mengatur bagaimana 4 itu bisa berjalan dengan baik, teman-teman, konsepnya. Ya. Apa yang konseptual itu? Ya, informasi. Mungkin di dalam waktu merencanakan, teman-teman. Konsepnya seperti apa? Mengorganisasikan seperti apa? Yang di awal ya, teman-teman ya. Tuh. Jadi adalah
Si konseptual ini adalah yang membungkus 4 ini supaya dia dapat mencapai tujuan organisasi dengan baik. Oke, ya. Jadi kelimanya tidak terputus, teman-teman. Jadi 4 itu terbungkus oleh yang namanya informasi supaya dia bisa dapat berjalan dengan baik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Organisasi bisnis dan lingkungannya, teman-teman. Ya, ini ada 8, teman-teman ya. Organisasi itu dipengaruhi, teman-teman, oleh 8 elemen ini, teman-teman. Ada pemerintah, masyarakat keuangan, pelanggan, pemasok, pesaing, pemegang saham, serikat pekerja, masyarakat global. Ya, kita lihat masing-masing elemen ini. Kita akan mulai dari yang pertama adalah lingkungan organisasi, teman-teman. Ya, ini lingkungan organisasi. Nah, ya kenapa ini di sini, teman-teman? Yang 8 ini adalah lingkungan eksternal, teman-teman. Yang saya katakan tadi di awal ya, lingkungan. Lalu di dalam sini yang organisasi ini ada yang namanya faktor internal. Kita lihat seperti di sini ya, bahwa lingkungan organisasi dipengaruhi oleh internal dan eksternal. Lingkungan internal itu apa? Yang ini ya, internal itu yang di sini, teman-teman ya. Oke. Nah, lingkungan internal itu dari budaya, karyawan, pemegang saham, dan dewan direksi. Budayanya seperti apa? Budaya kerja itu seperti apa? Apakah budaya kerja seperti orang Jepang? Ya. Apakah budaya perusahaan itu, organisasi itu harus disuruh-suruh? Apakah budaya kerja situ budaya biarin aja lah, apatis ya, mau bener mau enggak saya kerja lah, penting seperti ini saya kerja. Budaya kerjanya seperti apa internal itu? Kalau budaya seperti orang kerja di Jepang, wah ya, misalnya on time gitu ya, maksimal waktu sangat baik, bagus, teman-teman. Tapi kalau bagaimana budaya malas gitu, budaya nyantai, waduh nggak bisa ya. Lalu bagaimana karyawan itu? Sikap perilaku karyawan itu sendiri. Ya, apakah ya saya cukuplah kerja seperti ini? Saya cukuplah, cuman apa yang disuruh, tidak mau berbuat lebih. Lalu pemegang saham, lingkungan internal, sangat penting ya teman-teman, pemegang saham. Ternyata pemegang saham pengennya ngatur mungkul lah. Ya harus gini, harus gini, harus gini. Mentang-mentang pemegang saham terbanyak. Hancur gitu ya. Dan dewan direksi sama. Bagaimana top manajemen kalau dia nggak benar, teman-teman. Bosi terus ya. Memang betul dia bos. Tapi kalau hanya bosi terus, ya hanya tunjuk, itu juga nggak akan baik lingkungan kerja seperti itu. Lalu kedua, lingkungan eksternal terdiri dari 8 tadi, teman-temannya yang tadi ini. Nah, oke. Kita lihat satu-satu. Pemasok, supplier. Pemasok ini menjadikan material, mesin, jasa, dan informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. Udah jelas ya teman-teman ya, bagaimana eksternal adalah pemasok. Kalau nggak ada pemasok ya kita nggak punya bahan baku, kita nggak punya orang yang siap menjual jasa. Lalu yang kedua, pelanggan. Merupakan para pemakai produk dan jasa perusahaan. Udah jelas, eksternalnya. Nah ini juga yang tidak bisa kita ikat ya teman-teman, yang tidak bisa kita prediksi faktor eksternal ini. Yang saya katakan tadi, bagaimana pelanggan bisa kita ikat terus. Gitu. Lalu serikat pekerja adalah organisasi bagi tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja terampil. Serikat pekerja misalnya buruh ya teman-teman ya. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI. Dibilang, ayo SPSI mendukung demo ya, naikin gaji buruh ya gitu ya. Gaji buruh, naikin gaji buruh bla 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 bla. Sampai tidak masuk kerja. Ternyata diokein sama SPSI ini sama Serikat Pekerja. Lumpuh kan teman-teman ya, perusahaannya. Nah, kadang-kadang kita harus berpikir juga teman-teman ya, apakah demo buruh itu perlu atau tidak? Gitu ya. Kalau memang merugikan diri sendiri, kalau arahnya tidak jelas untuk apa gitu.
hanya pengen nuntut naik gaji. Saya tidak berpihak kemana, tidak, teman-teman ya. Saya juga bukan pelaku bisnis, tapi saya berpikir dalam kacamata bahwa untuk apa seperti itu. Nanti yang rugi siapa? Perusahaan tutup siapa yang rugi gitu. Kalau kerja pengen dapat uang lebih, ya sudah, lakukan yang terbaik, lakukan lebih. Tetapi kalau memang hak-hak sebagai karyawan itu dirampas, silakan gitu. Tapi kalau hanya untuk ingin ikut-ikutan ya, gaji orang di sana UMR 18 juta misalnya, gitu. Kita pengen sama, padahal mereka tidak tahu bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Kan kasihan juga perusahaan. Akhirnya oke lah saya naikin gaji, tapi ada 50.000 orang atau 5.000 orang yang saya pangkas, ya tidak kerjakan lagi. Bagaimana teman-teman? Ya, itu Serikat Pekerja. Lalu masyarakat keuangan. Terdiri lembaga-lembaga yang mempengaruhi sumber daya uang yang bersedia bagi perusahaan, misalnya bank atau lembaga peminjaman lainnya. Dan juga sama. Pihak eksternal adalah pihak jasa keuangan, teman-teman. Kalau kita sudah dipercaya perusahaan kita, oke, kita bisa dikasih pinjaman, ya, pinjaman lunak, pinjaman keras, seperti itu. Tergantung dari masyarakat keuangan itu. Lalu 5, pemegang saham, ya. Oke, tadi udah ini. Oke, pemegang saham. Tadi sudah saya katakan ya, jadi nggak perlu sewenang-wenang pemegang saham juga. Lalu pesaing. Mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di pasar. Semua pesaing, ya teman-teman, kalian pernah perhatikan nggak sih ya, kalau ada berdiri muncul Indomaret, teman-teman, tidak begitu jauh muncul Alfamart, betul nggak? Ya, kira-kira kenapa ya teman-teman ya fenomena seperti itu ya? Kalau pada depan jaraknya bersebelahan gitu. Kenapa ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak kira-kira teman-teman? Atau bodo amat lah, gitu ya. Yang penting saya jajan, kalau ada di Indomaret saya beli di Indomaret, kalau nggak ada saya cari di Alfamart kan gitu ya. Nah, saya sempat berpikir gini loh teman-teman, ya. Ini mah berpikir saya gitu. Setiap muncul Indomaret pasti Alfamart, Alfamart Indomaret. Saya berpikir gini, apakah pemiliknya sama? Apakah yang di atasnya ownernya tuh sama? Jadi, kalau saya buka Alfamart, saya buka Indomaret, misalnya saya punya dua-duanya ya, ini pemikiran saya teman-teman. Kalaupun pelanggan masuk ke Alfamart, masuk ke saya juga. Orang masuk ke Indomaret, masuknya ke saya juga. Saya berpikir seperti itu. Apakah orangnya sama pemiliknya? Gitu ya. Kadang-kadang kan itu kan kalau saya lihat di Alfamart ada yang barangnya mahal, di Indomaret barangnya murah. Jadi ada seperti kebalikannya, di Indomaret murah, di Alfamart mahal, gitu ya. Saya berpikir gitu, kok bisa ya? Jadi saya berpikir kalau saya juga saya buat seperti itu, seperti seolah-olah Alfamart dan Indomaret ini seperti pesaing teman-teman. Ya, ini mah pemikiran saya. Gitu. Itu pesaing teman-teman. Ya. Lalu pemerintah, ini juga sama berbentuk regulasi teman-teman, pemerintah. Misalnya saya ingin mendirikan Indomaret misalnya gitu. Aturan pemerintah menyatakan bahwa saya tidak boleh membuat pasar modern itu dengan jarak radius dari pasar tradisional, betul ya? Ada regulasinya kan? Nah, itu juga harus terlihat bahwa faktor eksternal adalah regulasi pemerintah, aturan pemerintah seperti apa. Lalu masyarakat global, ini wilayah geografis tempat organisasi melaksanakan tanggung jawab. Ya, yang saya katakan tadi teman-teman, Jogja di daerah perkotaan dengan Jogja di daerah pinggiran itu akan berbeda wilayah geografisnya. Ditinjau loh, disurvei nih ya, dianalisa pasar dulu. Ini kira-kira demografinya, penduduknya seperti apa, banyak pekerja, buruh, tani. Oke, maka sediakan barang-barang seperti itu. Lalu sesuaikan harganya, sesuaikan barangnya dengan kemampuan mereka. Itu wilayah geografis teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Kalau ada yang mau minum kopi dulu. Minum teh dulu. Ya. Kan Pak izin bertanya. Oke, silakan Putra.
Kan di situ tertulis pemegang saham merupakan orang-orang yang menanamkan modal pada perusahaan dan mewakili tingkatan manajemen tertinggi. Ya, Kalau misalkan orang luar gitu Pak, ada yang beli saham ke perusahaan tersebut, misalkan apakah mungkin Pak pembeli saham itu yang tidak bersangkutan belinya sampai 50%? membeli 50% Iya, orang luar sampai gitu 50%. Iya, atau lebih. Oke ya lah, kita antara anggap 50% 50% atau lebih. ya. Ya gini. Sebelum saya jawab, saya kira-kira kenapa orang beli saham ya, Putra ya, atau yang lain? Ya mungkin karena tertarik dengan saham tersebut gitu Pak. Oke ya, tertarik ya. Terus kalau saya beli saham, saya tidak akan membeli saham yang abal-abal, betul ya? Oke. Iya Pak, betul. Saya akan melihat pasar dulu nih di bursa saham. Misalnya ya saham apa, gitu kan? Maka saya tidak akan membeli sembarangan, Putra dan teman-teman. Kalau saya lihat prospeknya bagus, ya saham itu, maka saya akan berani beli walaupun sampai ke 75%, teman-teman. Kalau saya punya uang gitu ya, punya uang, lalu saya punya pemikiran analisa pasar, maka saya kenapa tidak berani beli 50%? Saya habiskan uang saya untuk beli saham 50%. Saya yakin saham ini tidak akan pernah turun. Lalu tiba-tiba saya butuh duit, teman-teman. Ya, butuh duit. Pada saat saya lihat saham itu yang saya beli naik, saya jual lagi, teman-teman. Ya, itu kalau orang yang bermain di dunia saham. Artinya, pada saat kita beli saham, kita akan melihat dulu sahamnya seperti apa. Lalu pada saat saya juga beli saham, saya melihat juga ini arahnya kemana. Gengsi, oke. Kalau perusahaannya gengsi akan saya beli, gitu ya. Saya akan beli. Gengsinya kenapa? Satu, saya pemilik saham terbesar di situ. Lalu yang kedua, saya menjadi top manajemen. Saya akan bersama-sama dengan direksi di situ, teman-teman. Gitu ya. Pertanyaan tadi apa? Apakah bisa? Ya bisa saja. Dia punya duit dan dia melihat saham ini baik atau tidak, berkembang atau tidak, dan punya gengsi atau tidak. Kalau saya berada di dalam sebuah top manajemen, teman-teman, kan gaya ya teman-teman ya, aduh, jalan tanya asa kumaha, asa pemilik perusahaan gitu. Tapi ternyata saya bangkrut. Ya saya jual lagi lah. Putra saya beli saham tadi 7 triliun. Sok kamu beli lagi lah sekarang ya. Tapi harganya udah 9 triliun gitu. Harga sahamnya naik. Kalau Putra ada duit, nggak jadi masalah dibeli. Saya dapat keuntungan 2 triliun. Itu ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya mungkin nggak? Ya mungkin saja. Karena ada beberapa faktor orang membeli saham. Yang saya katakan tadi. Gimana Putra? Ada yang mau kita bahas lagi? Berarti tidak terbatas ya Pak kalau pembelian saham itu. Oke, kalau untuk perusahaan swasta teman-teman tidak terbatas teman-teman. Tergantung dia, kemampuan finansial dia kuat atau tidak. Ya, tapi kalau di perusahaan negara atau perusahaan yang sejenis perusahaan negara juga itu nggak bisa teman-teman seperti itu. Tidak mungkin pihak orang lain diberi contohnya seperti Freeport itu teman-teman, ya. Lalu seperti yang terjadi kemarin adalah PT Caltex ya teman-teman ya. Caltex itu punya luar negeri, sahamnya dibeli menjadi Pertamina. Artinya apa? Negara mau beli nih, ya supaya apa? Supaya kepemilikannya menjadi kita punya. Tapi kalau di swasta boleh teman-teman dibeli. Asal kita mampu saja, ya. Tetapi kalau di pemerintahan atau negara ada aturannya, tidak bisa melebihi daripada kepemilikan saham negara, teman-teman. Supaya kepemilikannya tetap punya negara, kita nggak bisa di situ. Oke, Putra lagi ada lagi? Cukup paham Pak. Ya. Nah, di sini artinya banyak cara untuk meraih keunggulan kompetitif yang saya katakan tadi di awal. Kalau perusahaan kita biasa-biasa saja, ditinggalkan teman-teman. Tapi kita harus mempunyai keunggulan kompetitif yang mampu bersaing. Contohnya apa keunggulan itu? Menyediakan barang dan jasa dengan harga yang murah. Ya, contohnya tadi, kenapa Cina bisa jual lebih murah? Ya, keunggulan kompetitif. Menyediakan barang dan jasa yang lebih baik. Harganya sama-sama 1.000.
Ya. Tapi kenapa kualitasnya lebih baik? Itu harus ditanyakan juga. Wah, luar biasa ya berarti ya. Lalu untuk mencapai keunggulan kompetitif, manajemen perusahaan harus mampu menggunakan dengan baik sumber daya konseptual. Teman-teman, informasi tadi teman-teman ya, konseptual ya. Sumber daya fisik ada 4, konsep ada 1. Untuk mencapai tujuan tadi. Maka keunggulan kompetitif itu harus meramu sumber daya konseptual dan sumber daya fisik. Nah, apa sih teman-teman keunggulan kompetitif itu ya fungsinya? Keunggulannya bagi perusahaan, sebuah perusahaan harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, salah nggak perusahaan mendapat keuntungan sebesar-besarnya? Tidak salah, memang itu targetnya. Tetapi kalau kita ngambil keuntungan sebesar-besarnya dari teman, namanya culas ya teman-teman ya. Wah, kita hayo pengen dapat untung dari teman gitu ya, itu mah culas teman-teman, nggak boleh seperti itu ya. Tapi kalau perusahaan boleh karena memang targetnya. Sehingga mampu dia dapat survive, bertahan dan melakukan persaingan bisnis. Ya, jadi bagi perusahaan apa? Supaya dia dengan keunggulan kompetitif mendapatkan profit yang sebesar-besarnya atau maksimal. Dengan membuat keunggulan pada produk atau layanan dalam bisnis. Itu berarti usaha yang Anda kembangkan memiliki posisi yang baik di pasar dan pada akhirnya akan meningkatkan bargaining power. Bargaining power tahu teman-teman? Bargaining power adalah kekuatan untuk menawar teman-teman. Ya. Pasar modern teman-teman, dia mempunyai bargaining power yang baik dibanding pasar tradisional. Rahayu pernah beli cabai di pasar tradisional? Pernah, Pak. Pernah. Pernah nawar nggak? Pernah. Pernah ya. Terus kamu pernah beli di swalayan, minimarket, supermarket cabai? Pernah. Pernah. Pernah melakukan penawaran di situ? Enggak. Kenapa enggak? Enggak berani ya? Enggak berani. Karena bargaining power di pasar modern itu kuat, teman-teman. Ya. Kalau di tradisional enggak ada, hampir dikatakan tidak ada bargaining power, enggak ada kekuatan tawar-menawar di situ. Lemah di situ tawar-menawarnya ya, teman-teman ya. Ditawarnya lah. Gitu. Kenapa? Karena kita mempunyai keunggulan. Kenapa kita tidak berani menawar? Memang sudah dibanderol harganya segitu. Lalu kita diberi kenyamanan, fasilitas, ada AC-nya, lantainya bersih, nggak ada bau-baunya gitu kan. Berarti kita mau nawar gimana lagi? Dinaikin harganya pun ya kita sudah sama dengan membeli fasilitas di situ, betul nggak? Berbeda dengan yang pasar tradisional, nawar. Ini berapa cabai? 10.000. Saya tawarnya 1.000. Dilempar ya kita ya. Nah, artinya gitu teman-teman. Bargaining power itu apa? Semakin kita baik, semakin kita unggul, orang nggak berani nawar lagi. Ya. Jadi kita seolah-olah dikejar nih dengan konsumen. Kayak bagi perusahaan itu ya, teman-teman. Kalau kita punya keunggulan, maka kita bargaining power kita akan semakin naik. Untuk konsumen apa, gitu ya? Mendapatkan apa yang diharapkan selama ini atau mungkin lebih. Bahwa suatu produk dan jasa begitu bernilai dan sangat penting serta nilai guna produk itu tidak sebanding dengan harga yang memang sudah ditawarkan. Ya. Jadi yang dikatakan untuk konsumen apa sih kelebihannya? Yang satu yang katakan kalau kita beli cabai di supermarket dengan beli cabai di tradisional, satu kita diberikan fasilitas kenyamanan. Yang kedua, biasanya sudah dikemas dengan baik, dengan rapih ya teman-teman ya. Dan sudah disortir. Sudah disortir mana barang yang baik, mana yang reject teman-teman. Kalau di pasar tradisional tidak. Kadang-kadang dicampur. Ya, kalau pedagang licik ya, oknum ya pedagang licik. Beli 1/4, dimasukin yang agak kurang baiknya sedikit, tambahin yang baiknya. Jadi kadang-kadang kita sampai rumah nggak puas dengan apa yang kita dapatkan. Sama halnya gini teman-teman. Kalau saya beli cabai harga 5.000, terus Rahayu beli cabai 3.000.
Ya. Nah, apakah yang saya beli mahal? Belum tentu, teman-teman. 5.000 bagi saya, kalau dibandingkan nominal mungkin 5.000 lebih mahal daripada 3.000. Tetapi bagi saya, ya, untuk konsumen, saya dapat 5.000 harga cabai, saya puas, teman-teman. Paham ya? Dibanding saya beli 3.000 di pasar tradisional, ternyata setengahnya busuk, teman-teman, atau kurang baik. Saya nggak puas di situ. Oke, saya mendapatkan yang 5.000, tapi saya puas. Apakah itu mahal bagi saya? Tidak. Paham ya? Kenapa? Saya merasa puas. Saya puas melihat apa yang saya beli. Oh, wajarlah harganya 5.000. Itu, teman-teman. Oke, bagi investor apa keunggulan kompetitif ini? Sebagai alat ukur serta tolak ukur dalam melakukan penilaian terhadap suatu bisnis. Semakin kita dipercaya, teman-teman, investor akan datang. Betul ya? Betul. Lalu kita berikutnya, nah bagaimana sekarang strategi untuk membangun keunggulan kompetitif? Satu, strategi biaya rendah atau namanya strategi cost leadership, teman-teman. Ya, kita jual barang dengan katanya apa? Strategi biaya rendah, low cost. Artinya kita jual barang murah bukan murahan gitu. Kan seringnya dengar kata-kata ya, barang saya murah tapi nggak murahan. Kenapa juga ada sekarang perusahaan mobil yang menjual harga mobil yang low cost, teman-teman. Betul kan? Harga 100 juta dapat harga mobil baru. Harga 90 juta dapat. Kenapa? Mencari pangsa pasar, teman-teman. Itu salah satu strategi keunggulan kompetitif. Yang saya targetkan bukan masyarakat mewah, tidak. Saya ambil kelas menengahnya. Makanya ada jual keunggulan kompetitifnya, saya akan jual barang-barang atau mobil yang produknya low cost, harga murah. Karena target pasarnya berbeda. Gitu. Strategi biaya rendah, teman-teman ya, strategi cost leadership. Lalu strategi diferensiasi dilakukan untuk menjadi unggul dari produk pesaingnya. Misalnya suatu produk harus memberikan sesuatu yang spesial dan memberikan sebuah pengalaman yang menarik bagi pelanggan. Saya sedikit cerita, teman-teman. Ya, inspirasi bagi saya juga kalau saya jualan ya. Ada toko agen ini, teman-teman, air isi ulang. Ya, air isi ulang. Dia punya moto gini, teman-teman. Dan itu strategi pasar dia. Akhirnya konsumen beli sama dia semua. Itu ada beberapa agen isi ulang. Lalu dia buat ini, teman-teman. Dia waktu buka pertama kali, barang yang kami antar terlambat 1 menit saja, maka gratis bagi konsumen. Ya, dia buat seperti itu. Pelanggan pertama, teman-teman, datang. Oke ya, rumahnya nggak jauh, teman-teman, dari yang si agen ini. Hanya sekitar 50 meteran. 50 meteran. Lalu apa yang terjadi, teman-teman? Si pemiliknya nganternya sengaja dibuat terlambat, teman-teman. Dia diantar nih ya. Oke, siap Bu. Kalau nanti terlambat free ya, katanya gitu. Oke. Muter-muter dulu dia, teman. Kalau dia tahu rumah itu, muter-muter. Sengaja dia buat terlambat 1 menit, teman-teman. Ya, dibuat terlambat 1 menit. Apa yang terjadi? Sampai konsumen pas membayar dibilang gini, maaf Bu, saya terlambat 1 menit. Sesuai moto kami, free aku isi ulangnya. Si ibu ini bilang gini, teman-teman. Sama kok, saya terlambat 1 menit. Ya, dibilang jam segini. Baru 1 menit aja Mas, katanya gitu. Tidak Bu, sesuai dengan moto kami, kalau kami terlambat kami gratiskan. Dia beli 2 gratis dua-duanya, teman-teman. Harganya nggak seberapa isi ulang itu. Tapi setelah itu, teman-teman, ngomong yang beli ini. Gila bener, itu bener dia motonya terlambat free, katanya gitu. Cuma 1 menit katanya terlambatnya, padahal cuma 1 menit katanya. Dikasih gratis saya 2. Harganya nggak seberapa, teman-teman. Tetapi dengan konsep seperti itu, ya, membedakan dengan yang lain, makanya akhirnya semua. Tapi apakah terjadi keterlambatan setelah itu? Tidak dong. Namanya rugi ya. Hanya dicoba, dipancing. Bagaimana menarik konsumen ini? Dibuat terlambat.
Akhirnya free, akhirnya ngomong mulut ke mulut. Oke, yang ketiga adalah fokus pada strategi. Ini kurang. Ya. Pasar mempunyai kondisi potensial serta berkelanjutan. Untuk mewujudkan strategi yang berhasil, Anda harus fokus pada segmen pasar tertentu dalam suatu masyarakat. Nah, sama tadi yang ada low cost, ada misalnya saya fokus nih pada jualan ini. Ya sudah, fokus pada itu. Fokus pada mobil mewah. Ya sudah, fokus pada mobil mewah. Supaya apa? Orang tahu brand kita di mobil mewah. Oh, orang tahu brand kita penjualan ikan cupang. Oh, tahu orang kita menjual boneka. Ya, fokus pada satu bidang. Kecuali kalau itu memang sudah tidak bisa mencukupi operasional, oke, harus putar alih, teman-teman. Lalu yang keempat, strategi inovasi. Ada dua cara mengembangkan produk, ya, mengembangkan produk dan bagaimana melakukan pembuatan produk baru. Kalian tahu, teman-teman, strategi inovasi yang boneka Horta, teman-teman? Pernah dengar nggak? Tidak pernah ya? Boneka Horta itu adalah inovasi yang dibuat oleh mahasiswa IPB, teman-teman. Boneka Horta ini di IPB, ya, di Bogor. Kenapa disebut boneka Horta? Kenapa boneka itu adalah boneka ramah lingkungan, ya, di mana boneka itu bisa ditanam rumput, teman-teman. Ya, situ. Jadi orang lihat boneka ada rumputnya gitu. Itu dikembangkan oleh mahasiswa dan itu hak paten. Di inovasi, teman-teman, akhirnya satu kampung itu namanya Kampung Horta. Kenapa? Semua orangnya menjadi pengrajin boneka Horta. Tempat pendidikan latihan juga di situ. Inovasi yang seperti itu, teman-teman, yang perlu diperlukan. Dikembangkan. Jadi ada selain boneka Horta, dia kembangkan kepada tempat-tempat outbound untuk anak-anak sekolah. Ya, diklat-diklat seperti itu. Jadi dikembangkan. Dia membuat lalu dikembangkan dengan inovasi yang lain. Kalau sini adalah salah satu contohnya itu adanya ojek online, teman-teman ya. Inovasi ya. Dulu nggak ada online itu. Nggak ada GrabFood, nggak ada GoFood. Sekarang sudah ada inovasi yang baru. Oke. Lalu strategi pertumbuhan, teman-teman ya. Di sini katakan melakukan pengembangan produk dengan menambahkan support pada produk, diverifikasi atau keanekaragaman dari produk itu sendiri. Oke. Contohnya membuat varian baru, ya, membuat varian baru rasa. Dulu pia itu hanya yang saya tahu hanya pia susu sama pia kacang hijau. Sekarang udah macam-macam ya, teman-teman ya. Pia Jogja itu dah macam-macam, ada rasa durian dan seterusnya. Lalu yang keenam adalah aliansi strategi sebagai peran pelengkap yang dilakukan antar pebisnis, konsumen dan penyuplai. Ini. Contohnya di sini, teman-teman, dikatakan. Ini sebenarnya sebagai pelengkap ya, teman-teman ya, yang dilakukan antar pebisnis, konsumen dan penyuplai. Kenapa? Masing-masing saling ketergantungan. Contohnya apa sini? Si Google akhirnya mengeluarkan Android sebagai sistem operasi pada handphone. Bagaimana penyuplai, bagaimana konsumen, bagaimana distributor, bagaimana dengan kebutuhan ini semua. Dulu handphone berbasis Symbian sistem operasinya. Ganti dengan BlackBerry. Mati BlackBerry-nya, ganti dengan Android sampai sekarang. Itu, teman-teman. Ada pertanyaan? Sebelum saya masuk ke tugas. Pak izin tanya, Pak. Oke, sebentar saya berhenti merekam dulu, teman-teman.